Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Wa qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Al-ayat sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Puja dan puji syukur tak henti-hentinya mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang apabila kita hitung satu persatu maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Dan terkadang nikmat itu jarang kita syukuri, dan nikmat itu yang berupa anugerah menjadi bencana bagi kita semua. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mentakdirkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, bukan malahan kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Anugerah bisa berubah bencana apabila kita tidak mampu mensyukurinya. Anugerah bisa menjadi suatu yang dapat kita wariskan di masa yang akan datang apabila anugerah atau nikmat itu dapat kita syukuri dan dapat kita ubah sebaik-baiknya untuk kemanfaatan di masa yang akan datang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali sehingga kaum itu mengubahnya sendiri. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Salawat dan salam semoga terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga melimpah kepada keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan kelak di hari kiamah nanti kita, anak kita, dan orang-orang yang kita kasihi kelak di hari kiamah nanti berada di bawah panji kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Hari ini kita sudah masuk tanggal 2 Desember. Artinya sudah di penghujung tahun 2022. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk senantiasa introspeksi, untuk senantiasa melihat apa yang telah kita lakukan di masa yang lampau, di masa sekarang, untuk mempersiapkan diri kita di masa yang akan datang. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah. Hendaklah setiap engkau memperhatikan apa yang telah engkau kerjakan. Lighat, untuk masa yang akan datang. Bertakwalah engkau kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang engkau kerjakan. Dalam istilah tangdur ini, maka tangdur ini menjadi sebuah bahasa yang sehari-hari kita pakai ketika kita
melihat orang-orang yang menanam padi, maka dinamakan dengan istilah tandur. Melihat, dilihat apa yang engkau tanam, apa yang engkau hasilkan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Allah juga mengingatkan kita di dalam Quran surat Al-Ashr. Kita pun sudah paham, kita pun sudah hafal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri, demi waktu asar. Innal insana lafi khusri. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Kecuali mereka yang beriman kepada Allah, beriman, melaksanakan amal-amal soleh, saling berwasiat dalam takwa, saling berwasiat dalam kebenaran, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Syekh Muhammad Abdu menafsirkan surat Al-Ashr ini. Di dalam surat Al-Ashr ini ada 3 akhlak. Yang pertama adalah akhlak ma'allah, akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dalam firman Allah, illal ladzina amanu, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Syekh Muhammad Abdu, akhlak ma'ar Rasul, akhlak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh. Apakah amal soleh itu? Amal dikatakan soleh apabila mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti yang dicontohkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan dengan ikhlas. Yang ketiga, akhlak ma'al alam, akhlak kepada alam semesta. Wa tawassaw bil haqq, mereka yang saling berwasiat kepada kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan mereka yang saling berwasiat kepada kesabaran. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Bagaimana caranya kita berakhlak kepada alam semesta? Itulah kira-kira khutbah yang akan kita bahas pada siang hari ini. Ada beberapa cara agar kita mampu berakhlak kepada alam semesta. Intinya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Yang artinya wallahu a'lam bil muradih. Wala tufsidu fil ardi, dan janganlah engkau merusak bumi ini. Dan janganlah engkau merusak bumi ba'da islahiha, setelah Allah merawatnya. Kita semua ini dilarang untuk merusak bumi, kata Allah. Setelah Allah merawatnya, Allah memeliharanya, Allah memberikan bumi kita yang indah, Allah berikan hamparan bumi yang hijau seperti ini. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk merusaknya. Wad'uhu khawfa wa tama'a, dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut doanya tidak dikabul oleh Allah, wa tama'a, dan berharap doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya kasih Allah, sayang Allah ini sangat dekat minal muhsinin, kepada orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat rahimakumullah. Contoh konkret yang telah diajarkan oleh Rasul Muhammad SAW untuk menjaga alam ini adalah Rasul Muhammad SAW pada zamannya membuat cagar alam yang disebut dengan khimah. Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk menanam pohon, merawat pohon, dan tidak boleh mengembalakan kambing dan unta di cagar alam itu, agar cagar alam itu terpelihara dengan baik, pohon-pohonnya tumbuh dengan segar. Rasulullah SAW mencontohkan bagi kita semua di tanah gersang tandus di kota Madinah. Rasulullah SAW membuat cagar alam agar apa? Agar menjadi ibrah bagi kita untuk menjaga alam ini dengan baik. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dan cagar alam itu tidak dimiliki oleh seseorang. Sehingga dalam hadisnya Rasul Muhammad SAW bersabda, "La hami ilallahi wa rasul." Tidak ada khimah kecuali khimah itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dalam ibadah haji pun kita dianjurkan untuk memiliki kesolehan ekologi. Orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dilarang berburu, dilarang mencabut rumput, dilarang menebang pohon, dilarang mematahkan ranting. Apabila itu dilakukan dalam prosesi pelaksanaan ibadah haji,
maka orang yang berhaji itu pun diwajibkan membayar dam atau denda. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berbaik-baik, untuk berakhlak kepada alam semesta dengan menjaganya dengan baik. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang kurang lebih artinya, jika terjadi kiamat sementara di tanganmu memegang tunas, maka jika kamu mampu sebelum kiamat itu terjadi, maka tanamlah pohon itu. Dan yang terakhir, hadirin rahimakumullah, di dalam hadis Rasul Muhammad SAW yang berisi tentang 7 investasi akhirat, salah satunya adalah menanam pohon. Di dalam sebuah hadis Rasul Muhammad SAW bersabda, Hadatsana Anas, qala Rasulullah SAW, Sab'un yajril abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mauti. 7 yang mengalir pada seorang hamba pahalanya dan ia ada di dalam kuburnya setelah meninggal. Artinya, jika kita melakukan 7 amalan ini, kita memiliki investasi akhirat. Walaupun kita sudah meninggal dunia, pahalanya akan mengalir. Yang pertama kata Rasulullah, man 'alamal ilma, orang yang mengamalkan ilmu, orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan, orang yang mengamalkan ilmu pengetahuan yang ia miliki, kemudian ilmu itu diamalkannya, sekalipun orang itu telah wafat meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan pahala terus-menerus dari apa yang ia ajarkan. Yang kedua, al-qaran nahra, atau orang yang membuat sungai yang mampet menjadi lancar. Orang yang membedah sungai yang mampet, orang yang membedah selokan yang mampet, sehingga selokan itu berjalan dengan lancar, sehingga sungai itu berjalan dengan lancar, tidak terjadi banjir di mana-mana. Orang-orang yang membedah selokan atau sungai itu, sekalipun ia sudah wafat, selokan itu masih berjalan lancar, sungai itu berjalan lancar, sehingga tidak terjadi banjir, maka sekalipun ia telah wafat, masih memperoleh pahala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Itu mafhum muwafaqahnya. Bagaimana mafhum mukhalafahnya? Barang siapa yang membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan selokan mampet atau sungai mampet, sekalipun ia telah wafat, maka dia akan mendapatkan dosa dari apa yang ia kerjakan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Begitu intannya Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga alam semesta ini. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, atau orang yang membuat sumur, kemudian sumur itu digunakan untuk kepentingan umum, sekalipun ia telah wafat, selama sumur itu masih digunakan, maka ia masih mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hadirin rahimakumullah, atau orang yang menanam pohon kurma. Tentu karena ini posisinya Rasul Muhammad SAW di Arab, yang dianjurkan adalah menanam pohon kurma. Kalau kita di sini menanam pohon apapun, selama itu bermanfaat bagi kehidupan, maka selama pohon itu digunakan dan menopang kehidupan ini, sekalipun kita sudah wafat, insya Allah kita masih memperoleh pahala dari apa yang kita tanam. Yang kelima, hadirin rahimakumullah, banal masjidan, atau orang yang membangun masjid, tidak mampu membangun masjid sendiri, ia iuran walaupun hanya sebutir pasir, dia sudah meninggal dunia, insya Allah akan masih memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, warasal mushafan, atau orang yang mewariskan mushaf. Kita tidak bisa baca Quran karena sudah terlalu tua, belajar Quran tak bisa baca Quran. Kita punya harta, kita belikan mushaf, kita wariskan ke TPQ, kita wariskan ke tempat-tempat hafiz Quran. Kita meninggal dunia, anak-anak yang kita wariskan mushaf itu membaca Al-Quran, sekalipun kita sudah wafat, maka kita memperoleh pahala dari apa yang kita wariskan. Dan investasi akhirat yang ketujuh, hadirin rahimakumullah, tarkal waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, atau orang yang meninggalkan anak yang memohonkan ampun kepadanya setelah ia meninggal dunia.
Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di sini lafadznya waladun. Waladun itu artinya bisa anak didik, bisa anak kandung, bisa anak asuh, dan lain sebagainya. Siapapun mereka yang pernah kita rawat, yang pernah kita didik, yang pernah kita asuh, selama mereka memohonkan ampun kepada kita, itulah investasi-investasi akhirat yang akan kita peroleh pahalanya sekalipun kita telah meninggal dunia. Orang yang mengajarkan ilmu, orang yang mengalirkan sungai yang tersumbat, orang yang membuat sumur, orang yang menanam pohon, orang yang membangun masjid, orang yang mewariskan mushaf, dan orang yang meninggalkan anak yang selalu mendoakannya. Itulah investasi-investasi akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita tutup khutbah yang singkat ini dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita menjadi bagian manusia-manusia yang mampu menjaga lingkungan, menjaga alam semesta ini, sehingga alam semesta ini kita wariskan kepada anak cucu kita dalam kondisi yang baik, bukan kondisi yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua, memaafkan dosa-dosa kita semua, dan senantiasa menolong kita untuk senantiasa berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada alam semesta, berbuat baik kepada sama manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Faqala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar ya Allah wa qina adzabannar ya Allah wa qina adzabannar ya Allah wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz
يا غفار يا رب العالمين، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.